Selalu semangat. Kemaruk. Oke teman-teman, senang sekali bisa menghadirkan sosok yang satu ini. Sosok yang menurut saya sangat ditunggu-tunggu kehadirannya loh teman-teman. Sosok yang melegenda. Ini 4 bulan lebih. Saya nunggu jadwalnya Mas Sodik ini sampai setengah tahun ya. Hampir 6 setahun. bulan. Tapi alhamdulillah akhirnya beliaunya hadir di sini. Kita bisa ngobrol dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita kupas tuntas pertanyaan yang belum teman-teman ketahui soal Mas Sodik. Pertanyaan apa gue? Benar. Tapi sebelum kita melangkah ke semua pertanyaan, karena saya sendiri juga kebetulan jadwalnya beliau sangat padat, jadi saya belum sempat tanya-tanya kabarnya. Kabarnya gimana Mas Sodik? Alhamdulillah kabar baik, sehat, jasmani. Nama tetap ya Sodik apa Sodik celuk anila wis nang ibu kota. Tetap Sodik, SADUEDIK. KTP Sodik, lahir ya Sodik, artis ya Sodik, panggung Sodik. Siap. Rekening Sodik. Ayo jangan sampai ya namanya dia rekeningnya tuh nama saya. Yo kesasar. Maksudnya saya amati jadwalnya semakin padat ya. Alhamdulillah padat banget. Bahkan biasa ya. Tidur aja di jalan ini. Gitu ya. Wow. Ya maklum lah memang artis apa ya. Artis paling ganteng lah Alhamdulillah kadang saya juga abadi Mbak Lin. Iya, keabadian banget. Ya. Oh. Mas Sodik ini kayaknya itu selalu memiliki, kalau menurut saya dalam segi pandang saya itu memiliki kesempatan yang kata orang sih kesempatan tidak akan datang untuk berulang kali ya. Tapi kalau saya ngelihat sosok Mas Sodik ini adalah sosok yang diberikan Allah kesempatan yang berulang-ulang dan bertubi-tubi, kesempatan yang luar biasa. Karena di situ ada 5 faktor Mbak Lin. Apa aja itu? 1 itu bakat. Yang kedua itu niat. Yo. Bakat harus kita sertai niat. Kalau punya bakat nggak punya niat nggak akan jadi. Luar biasa. 1 bakat, 2 niat. Ya. Ketiga fasilitas. Dan keempatnya itu kesempatan. Kelimanya itu hoki. Kalau hoki gitu. itu dari sananya. Gitu ya. Keempatnya udah penuh. Kalau hokinya nggak dapet ya nggak tercapai. Luar biasa. Jadi harus itu memang. Jadi intinya sampai berulang. mendapatkan semua ya. Alhamdulillah syarat-syaratnya tadi didapat semua. Dapat semua itu. Saya punya bakat, punya niat, punya kesempatan, punya fasilitas, punya kesempatan, dan juga punya hoki juga. Bukannya sombong saya. Sombong maksudnya. Bukannya sombong. Congkak dikit. Kalau orang cakep sombong biasa ya. Oh biasa. Iki elek sombong luar. Sombong gak pantas beras sombong. Oke Mas Sodik, alhamdulillah dengar kabarnya yang semakin hari semakin terdepan, luar biasa sekali. Teman-teman mungkin sudah sering dengar kisah-kisah masa lalunya Mas Sodik seperti apa. Bahkan sosok fenomenal ini sudah melanglang buana di dunia talkshow untuk mengupas tuntas si Mas Sodik sendiri. Tapi kan bukan saya yang tanya ya. Dan kali ini kalau saya sendiri, karena saya punya rasa penasaran sendiri, meskipun kita itu sudah kenal lama, tapi ada sesuatu yang perlu saya tanyakan. Enggak, ini soal itu dulu Mas Sodik. Soal pribadi, duit, orang, kekayaan. Yang setahu aku dulu, setahu saya, bahkan teman-teman mungkin sudah tahu, Mas Sodik itu kan dulu sempat sebelum seperti ini kan sempat dagangan, jualan lah apa gitu tau nggih? Iyalah. Lah, Nah itu terus akhirnya memilih di balik aku selain jualan aku tak mengambil karir nyanyi aja atau musisi aja, itu kenapa kok nggak milih yang lain? Atau kan banyak profesi-profesi yang lain selain nyanyi atau musisi, kenapa kok menjurus ke seni? Itu apa sudah bawaan dari keluarga atau latar belakang gimana Mas Sodik? Itu latar belakang dari keluarga, keluar dari mak saya. Mak? Keturunan dari mak. Kalau zaman sekarang mama kali ya. Iya. Dulu saya itu panggilnya mak. Mak ya? Mak itu tanda, kalau bilang sekarang apa ya, artis juga. Oh, tanda itu kayak sinden gitu bukan? Sinden, sinden. Iya. Dari keturunan ke saya, emang saya hobinya ya nyanyi, ya bermusik, rasanya nikmat. Kalau dagang sih di waktu musik itu sepi kita dagang. Oh gitu. Jiwa dagang masih ada dikit-dikit, jiwa seni 99%. Berarti sebelum dagang memang jiwa seni dulu ya? Banget, saya kan pengamen jalanan Mbak. Oh, luar.
perjalanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari bis ke bis. Jadi aku nih komblo ya apal kabeh. Lah dulu pas jualan terus sambil nyanyi-nyanyi, waktu itu kan namanya juga sudah mulai itu. Jualannya langsung mandek, jegrek apa masih terus bukannya berjualan? Mandek, waktu saya ada tur di Sulawesi. Ya. Itu kan istri saya suruh jaga di warung. Ternyata yang jual nasi goreng teman saya itu nggak ada yang cocok. Akhirnya lama-lama bangkrut, apa itu, rugi lah. Oh, jualannya bangkrut. Rugi. Prai dulu sih Bu, ribu sih Bu, ojo diterus oleh rugi Bu. Ini Bu yang mana ini? Yang pertama ya? Bu Yuliani ya. Ojo sih Bu, ojo terus nih Bu. Rugi terus yo Bu iki rede awake dhewe paten krek rede. Akhirnya berhenti di situ. Oh iya. Akhirnya penghasilan di musik roto lumayan. Terus goreng wis diliburkan lah ya. Terus langsung ganti profesi itu nggih. Aku yo tau nguli lho Mbak Lin. Muli bangunan nih loh maksudnya. Mosok Mas? Sumpah. Tahun berapa itu? Tahun piro sampe muli? Tahun 98 sampean muli. Tukang cat, tukang relin. Tapi nguli itu setelah dagangnya berhenti? Apa gimana? Sebelum dagang. Oh, sebelum dagang. Iya. Terus kalau suara berarti sudah enak dari sananya ya? Saya tuh nggak enak suara saya itu serak basah, tapi cara menyanyinya itu pakai rasa. Iya betul. Kalau kita berseni pakai hati, itu hasilnya insya Allah pakai dari hati, hasilnya nyampe ke hati pasti. Insya Allah. Mas Odik ini kalau nyanyi itu memang suaranya istilahnya ngono serak ya. Mungkin lebih cocok karakternya itu di lagu-lagu reggae gitu ya Mas ya. Tapi kenapa kok saya suka Mas Odik ini nyanyi dangdut? Karena rasanya yang nggak bisa ditirukan oleh semua penyanyi loh. Jarang-jarang bisa penyanyi bersuara seperti itu, serak tapi penghayatannya jempol papat raja. Yang harus digarisbawahi. Iya. Penyanyi ambek nyanyi beda loh ya. Beda ya penyanyi sama ambek penyanyi biasa ya. Lakukan penyanyi itu nyanyi. Ya artis lah penyanyi ya. Ya artis. Jangan bilang artis saya, seniman. Seniman. Dengar itu teman-teman, seniman. Oh ya, satu lagi Mas Odik, sebelum nanti kita ke pertanyaan-pertanyaan sudah saya siapkan dan sangat menjurus mewakili hatinya teman-teman. Dan yang saya tanyakan lagi dulu Mas Odik, pertama kali saya ketemu dengan Mas Odik, ada beberapa album waktu itu yang ditanyakan, rambutnya itu kan belum seperti ini Mas, rambutnya belum. Nah itu awalnya aku ya lali, makanya pengen tak gali lagi. Tahun berapa Mas Odik itu memutuskan untuk merubah stylenya menjadi seperti ini? 2001 waktu itu ada Lumpur Lapindo ya. Aku punya lagu dari almarhum Tawi Sasmita. Itu lagu judulnya Porong Ajur. Lumpur panas Lapindo sing dadekno kisru uripe wong porong bongkari separo gonjang ganjeng batine kabeh ngrasakake sebab lumpur terus nyembur kono kene. Porong Ajur dulu ya. Lek aku maca koyo ngene aku duwe lagu apik, gak diperhatekno wong. Akhire gitu. Tak roba.
Kan ono pepatah bilang. Iya. Manusia tidak akan merubah, nasib seseorang tidak akan berubah kalau manusianya tidak mau merubah. Tidak merubahnya. Tak rubah, bukti nopo rambut putih gede. Iya. Nah, aku sebagai seorang seniman kan curi perhatian. Betul. Tak gede no rambutku, tak gimbal, tak gede kasih tok cilik-cilik enggak. Gawade. Akhirnya aku dulu porong ngajur. Iya. Lah, itu mulai terkenal. Jadi lagu porong ngajur di kota Jakarta demo. Jadi konco, weh, Tit. Lagumu tutup Jakarta, kon kapan nang Jakarta sih? Entenono. Tunggu tanggal mainnya saya. Gitu ya. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai sudah nyampe ke Jakarta. Sudah di Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta. Ibu kota lo ya. Nyanyi ibu kota lo di hadapan saya ini. Oke Mas Sodik, ternyata rambut seperti ini sudah membawa style sendiri, ciri khas Mas Sodik. Jadi selain karya, selain bersuara juga harus pakai perasaan. Kalau nyanyi tadi suaranya bagus, juga harus ciri khas apa yang dibawa bagus. Gitu ya. Suara saya tuh nggak bagus, cuma berkarakter aja. Ya. Cocok. Apapun itu, Mas Sodik adalah seniman yang sangat luar biasa. Istilahnya gitu, banyak hal-hal dan faktor yang mendukung untuk beliau itu menjadi seperti ini, sampai seperti ini ya Mas Sodik ya. Mudah-mudahan rezekinya terus mengikuti Mas Sodik. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Oke. Baru ngobrol sebentar dan kali ini Mas Sodik kita agak mengarah ke serius bisa ya? Boleh, kenapa nggak boleh? Tak tunggu. Tak tunggu. Enggak sebenarnya enggak serius amat sih, cuman pengen apa ya, mungkin di sini kita bisa ngobrol dari hati ke hati, karena di luar sana itu banyak sekali teman-teman yang mempermasalahkan masalah ini jadi teka-teki, jadi ada yang pro, ada yang kontra, yaitu masalah itu Mas Sodik, pecahnya Mas Sodik bersama Monata waktu itu. Mas Sodik kan bernaung di grup Monata ya, dan akhirnya pecah menjadi Monata A dan New Monata, dan itu kan selalu ada sesuatu yang seperti itu. Makanya netizen dan teman-teman di luar sana yang kurang tahu soal masalah ini jadi bertanya-tanya kenapa kok sampai pecah gitu. Dan pertanyaan ini ingin saya sampaikan langsung ke Mas Sodik agar Mas Sodik bisa menjawab langsung dan mengklarifikasi apa masalahnya sampai terjadi seperti ini. Ayo Mas Sodik. Oke. Gini Mbak Lin ya, untuk semua netizen juga, kenapa saya itu pecah dari Monata ke New Monata. Iya. Aku udah punya bapak saya itu Pak Kadok. Siap. Kita udah siap berumah tangga. Masuk kate nglompo ae, kayak gedang ngono kan. Jare wong Jawa pengin gedang iku landung boy. Kudu diperco-perco. Perco-perco dikawin-kawinkan dengan bisa-bisa lah, bisa-bisa. Gitu ya? Kalau kita ini bisa, bukannya bisa ini bisa ada-adaan enggak. Kita bisa baik-baik banget. Kita bisa baik-baik, kita cari rezeki sendiri-sendiri. Istilahnya wong rumah tangga wis metu teko omahe bapake, gawe omah dhewe, rumah tangga dhewe. Istilahnya Pak Gadot itu menanamkan saya itu jadi mandiri. Oh, seperti itu. Jadi jangan buruk sangka dong, kita masih baik kok sama Pak Gadot. Jadi nggak ada alasan-alasan tertentu? Nggak ada, kita tetap berseni, podo ngameni. Gitu ya. Jare wong Jawa iku rukun agawe santoso, congkrak agawe bubrah. Iya. Karena Mas Sodik sendiri mungkin dipandang teman-teman di luar sana, penggemar khususnya kan di Monata sudah bertahun-tahun ya Mas ya. Kalau tiba-tiba istilahnya seperti pecah dan berdiri sendiri itu kan bagi mereka kan, lo kenapa, ada apa? Kalau memang nggak ada masalah apa-apa kan harusnya kenapa harus bikin grup sendiri? Kenapa nggak tetap di Monata aja Mas, gitu maksudnya teman-teman itu. Jadi nggak salah mereka yang itu, hanya saya jadi penasaran juga sih sebenarnya, kalau memang nggak ada masalah apa-apa kenapa nggak tetap di Monata aja Mas? Ya di grup pasti ada masalah, mungkin sedikit gesekan atau selisih pendapat. Dan juga ya yang rawan di grup itu ya perlu digarisbawahi juga masalah materi kali ya, keuangan juga bahaya di situ. Oh gitu ya. Mungkin ada yang kurang sependapat dengan saya dan juga teman-teman. Akhirnya kita pilih jalan untuk berjalan sendiri-sendiri. Gitu ya. Ya kabeh rezeki kan pangeran sing ngatur. Betul.
Yang penting konco-konco kabeh tetap semangat. Ojo katik sambat. Oke, Mas Sodik sudah memberikan klarifikasi, memberikan jawaban yang mungkin teman-teman kurang puas, tapi kayaknya memang betul kok yang dikatakan Mas Sodik. Mungkin ada masalah personal yang mungkin akhirnya membuat. Bukan masalah personal. Oh enggak ya, enggak masalah selisih ya. pendapat. Oh, gitu. Kan lain luput dan kepal. Lain luput, lain anginnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Berarti nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada masalah apa-apa. Santai aja bro. Santai bro. Terus itu Mas, setelah kejadian seperti ini dengan ditambah omongan dari kanan kiri, hubungan Mas Sodik sendiri dengan Monata seperti apa Mas? Baik-baik, saya sama teman-teman tiap hari telepon kok. Gitu ya. Sama Haji Anir, sama yang lain tuh. Ya apa kabar lor? Tanya-tanya Sehat kabar. lor? Sehat. Ya apa job muram ya? Alhamdulillah, pokoknya tuku beras. Oh gitu. Gak ada masalah apa-apa. Santai aja bro. Berarti intinya jauh di mata, dekat di hati ya Mas Sodik. Betul lah. Betul. Nggak harus kita berdekatan terus saling seperti apa, meskipun jauh kan tetap hubungan Tetap kita dijalin baik persaudaraan, ya. tetap sesama seniman. Masih model kayak apa suatu saat kita ketemu di panggung kok. Betul sekali. Walaupun untuk pesan untuk adik-adik saya yang sebagai artis, ya gak usah musuh-musuhan lah. Jadi please 2 jari ya. Nah, damai. seperti saya dengan Mas Sodik ini, setiap hari kita bertengkar, tapi nggak musuhan ya Mas Sodik. Enggak, bertengkar kita kan selisih pendapat. Kan nage ya jadi. Iya. bukan nage apa orangnya. Saling no. iya ngiling no ngiling. Jadi nggak usah bermusuhan, meskipun cocok-cocokan nggak cocok langsung bilang, Iya, nggak usah biasa. dimasukkan ke hati kan Mas Sodik ya. Oke Mas Sodik, tapi apa ya? Kalau saya pribadi sih memang anggapnya nggak ada masalah, tapi tetap aja banyak sekali teman-teman yang ngomong, bahkan sampai di sosmed, di Instagram, di Facebook saya lihat banyak sekali yang bilang dan menjuluki si penyanyi R.E. King ini adalah sosok yang Bikin onar gitu. lupa kulitnya. Istilah kalau zaman itu kacang lupa kulitnya. Lah Mas Sodik menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa Mas Sodik dan menjuluki Mas Sodik itu sebagai kacang yang lupa kulitnya, gimana Mas? Kalau kacang lupa kulitnya Disebut seperti boleh lah, itu. mereka bilang kayak gitu, kacang lupa kulitnya memang. Apa ya, saya itu sengaja keluar dari kulitnya apa gimana ya? Sengaja. Ya boleh ngarani sama ini. Apa kacang lupa kulitnya apa sengaja keluar dari kulitnya kepingin tumbuh dewe ngono kaya apa? Enggak, kacang ngarani ya. Kalau kita ngomongin kacang, memang kacang itu nggak bisa kalau kulitnya nggak dibuka dan kacangnya harus keluar, kan nggak bisa. Iya, Karena memang. kalau di dalam terus kan nanti busuk, malah nggak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati kan ya. Memang mungkin kacang itu sengaja keluar dari kulitnya kali ya. Berarti sengaja dikupas biar keluar dari Biar kulitnya. tumbuh gitu. bagus dan beranak pinak gitu boleh. Iya. Tapi menanggapi seperti itu, Mas Sodik punya nggak rasa jengkel sama yang ngomong kok aku disebut-sebut sebagai kacang yang lupa kulitnya? Ada nggak perasaan jengkel ke orang yang nyebut? Iya ada, cuman kan gak harus saya tulis dan gak harus saya keluarkan. Biasa aja ya Kita santai nanggepinnya. aja. Santai Yang aja. penting apa kita sebagai seniman, karya yang harus kita tunjukkan. Betul. Bahwasanya kita harus tetap berkarya dan berkarya, bermusik dan bermusik. Jangan sampai berhenti bermusik. Kalau kita berhenti bermusik, sama dengannya kita berhenti bernapas. Betul sekali. Kalau saya nanggepin sih, karena semakin pohon itu menjulang, angin besar akan selalu menerpa. Tapi akarnya tetap harus kuat. Betul. Kalau Mas Sodik mah percaya saya selalu kuat, strong ya. Iyalah, harus kuat. Memang ujiannya udah kayak marinir. Oh gitu ya. Ya pasti kuat. Gulung-gulung nggak karuan ya. Iya. Tapi Mas Sodik ini termasuk awet muda. Bukan awet tuwek. Ora. Ya. Awet muda, sehat selalu, terus suaranya tetap terjaga, stabil dari dulu, karyanya terus ada. Luar biasa sekali Mas Sodik. Oke, jadi teman-teman semuanya yang sempat bertanya-tanya dan penasaran kenapa ada perpecahan Mas Sodik dan grupnya, mungkin sudah dijawab dengan Mas Sodik, dan alhamdulillah jawabannya juga mungkin bisa membuat teman-teman akhirnya tahu, oh kenapa kok sampai pecah dan kenapa kok sampai begini gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan
pertanyaan ini dan pertemuan saya dengan Mas Sodik ini bisa menjawab semua rasa penasaran dari teman-teman yang di luar sana soal Monata dan Mas Sodik sendiri. Oke Mas Sodik, di sini masih ada pertanyaan. Apa lagi? Mas Sodik ini kan di luar sana banyak yang tahu katanya istrinya banyak, Mas. Benar tak, Mas?